pembinaan kita pada sore hari ini. Hari ini sesinya psikologi perkembangan anak ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Pinkan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin acara pembinaan kami, biar kami dapat mengerti dan dapat kami terapkan untuk kami perbekalan mengajar sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saya serahkan kepada Ibu Pinkan ya untuk melanjutkan sesinya. Baik, sebentar ya Kak. Oke. Baik, selamat sore kakak-kakak guru semua. Selamat sore. Terima kasih nih sudah menyempatkan diri di hari Minggu ya. Kita mau sama-sama belajar. Nah, saya kebagian materi tentang psikologi perkembangan. Saya kira saya akan coba sampaikan prinsip-prinsipnya. Nah, kalau mau belajar seluruhnya, ini biasanya mata kuliah 1 semester. Jadi saya coba summarize supaya bisa lebih relevan buat kakak-kakak guru. Nah, nanti saya kira akan lebih kaya kalau nanti bisa di sesi tanya jawab ya Kak Felicia ya. Ada sesi tanya jawab. Kakak-kakak boleh melemparkan kasus-kasus yang dialami aja. Jadi supaya lebih relate, kita bisa diskusikan contoh-contoh kasusnya. Jadi yang saya sampaikan ini lebih ke prinsip-prinsip kerangka berpikirnya. Nah, nanti kasus-kasusnya saya tunggu pertanyaan. Saya pusing, saya mau liburan, saya dapat kayak gitu. Jadi benar, dia pas masuk sekolah dia udah. Oke. Nanti kakak-kakak boleh chat atau boleh unmute untuk menyampaikan pertanyaan ya. Nah, kalau didefinisikan dulu apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan itu salah satu cabang ilmu psikologi. Jadi memang biasanya mungkin ada kakak-kakak guru di sini yang juga belajar psikologi mungkin ya, waktu S1. Biasanya ini menjadi salah satu mata kuliah utama. Nah, mata kuliah psikologi perkembangan isinya itu mempelajari perubahan fisik, mental, dan perilaku. Jadi fisik jelas, perubahan tubuh ya, nanti saya akan masuk ke sana. Lalu perubahan mental. Mental bicara soal cara berpikir, emosi, perasaan, dan muncul dalam perilaku yang terjadi sejak dari kandungan sampai usia tua. Tapi karena ini konteksnya guru sekolah minggu, nanti saya akan lebih banyak bahas sampai usia anak-anak usia 12 ya. Tapi ntar sekilas saya tunjukkan kepada kakak-kakak guru bahwa sebetulnya manusia itu akan sampai usia tua akan terus berubah. Berikut faktor-faktor biologis, neurologis, genetik, psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi sebenarnya kalau kita mau benar-benar memahami psikologi perkembangan itu sangat multidimensional, sangat mempertimbangkan berbagai aspek. Tapi tentu sore hari ini kita ambil aspek-aspek esensinya dulu. Nah, dari definisi ini, kakak-kakak, kita bisa menyimpulkan paling tidak ada 4 prinsip dasar kalau kita ingin memahami anak-anak yang kita layani. Yang pertama, pada dasarnya manusia itu selalu dinamika interaksi, hasil dinamika interaksi antara bawaan, genetik, nature. Nature itu artinya apa yang diberikan oleh alam, gitu ya, oleh pencipta. Dengan pengalaman atau nurture. Nurture itu setiap hal yang dialami oleh manusia. Jadi kalau kita bicara pengalaman di dalam psikologi, mulai dari ketika dia ada di janin, kan dia sudah ikut merasakan apa yang dirasakan ibunya. Nah, itu semua diperhitungkan sebagai pengalaman. Sampai nanti pengalaman-pengalaman yang dialami ketika anak lahir.
Gitu ya. Ini prinsip pertama, bahwa setiap perilaku manusia adalah kombinasi antara genetik dan pengalaman. Yang kedua, anak manusia itu bisa berkembang perlu stimulasi yang tepat dan proporsional. Perlu rangsangan, stimulasi itu rangsangan ya. Jadi misalnya, kalau anak masih usia 3 bulan, distimulasinya adalah supaya dia berbalik tengkurap. Distimulasinya begitu. Tapi kalau misalnya anak usia SD kelas 1, kelas 2, stimulasinya tentu berbeda. Stimulasinya misalnya dia ditanya lalu dia menjawab pertanyaan. Atau dia diizinkan maju ke depan kalau di konteks sekolah minggu, maju ke depan menyanyikan satu persembahan pujian misalnya. Itu stimulasinya. Atau misalnya kakak-kakak membuat aktivitas mewarnai, itu stimulasi. Karena dia diberi satu aktivitas untuk menggerakkan motorik, untuk berpikir. Kalau dia diberi pertanyaan, berarti untuk menjawab. Atau misalnya kita ajak dia bernyanyi dengan gerakan. Nah, itu stimulasi. Jadi, stimulasi itu ranahnya, intinya ya kakak-kakak, semua yang dialami manusia itu, semua yang bisa membuat manusia bereaksi, itu stimulasi. Gitu. Hal ini menjadi relevan kalau kakak-kakak pikirkan, saya kasih konteks ya, dunia digital, dengan misalnya kenapa kita sekarang mengencourage untuk, kalau untuk anak SD dan anak TK, pertemuannya tatap muka. Karena dengan pertemuan online, stimulasinya itu banyak sekali berkurang. Hanya distimulasi seperti Anda dan saya sekarang, stimulasi kita hanya visual dan auditori. Tapi kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak bisa merasakan atmosfer yang sama dalam satu ruangan, gitu. Karena kita hanya bersatu di dalam ruang maya, gitu ya. Yang ketiga, anak belajar dengan mengalami. Jadi tadi kaitannya dengan stimulasi. Oleh karena itu kalau kita ngobrol lagi gitu ya Kak, sekolah minggu online, ya bisa sih, tapi harus diakui hanya auditori dan visual saja yang terstimulasi. Sementara panca indera yang lain, bahkan sebenarnya kalau dalam perkembangan anak, indera itu nggak cuma 5, nggak cuma penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Ada yang namanya indera keseimbangan di daerah telinga, dan juga indera proprioseptor, keseimbangan itu namanya vestibular. Indera proprioseptor itu ada di tendon-tendon otot. Nah, jadi kalau kita mengajak anak bergerak, menggerakkan tubuh, menyanyi pakai gerakan, itu Anda sedang menstimulasi otot-ototnya gitu. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah minggu kita pasti ajak mereka untuk bernyanyinya nggak diam saja gitu ya, sambil menggerakkan. Karena mereka butuh stimulasi. Makanya kalau kita sekolah minggunya online, Kakak bisa bayangkan ya betapa limitasinya gitu. Yang keempat, anak berkembang dalam konteks relasi. Jadi manusia itu memang didesain untuk tumbuh kembangnya perlu sosialisasi. Kita tidak didesain hidup sendirian. Kembali lagi, pandemi 2,5 tahun menyadarkan kita bahwa terisolasi, terpisah dari relasi dengan manusia lain, itu membawa dampak yang kurang baik kepada kita dan juga anak-anak kita. Nanti kakak guru silakan ya kalau ingin melontarkan pertanyaan tentang kondisi efek dari kondisi pandemi. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu aspek demi aspeknya. Ini prinsip-prinsip dasarnya ya. Oke, sorry. Kita masuk kepada, paling tidak ada 3 aspek yang akan saya jelaskan. Pertama, aspek fisik,
lalu aspek kognitif, dan aspek psikososial. Masuk ke yang pertama dulu, aspek fisik. Nah, saya berharap ada stages atau tahap-tahap ini bisa membantu kakak-kakak untuk punya sebuah peta berpikir. Ya, peta berpikir. Coba, ini kadang-kadang karena kita itu bertumbuh dewasa menjadi manusia, terus kita menganggap ya udah pada sewajarnya orang bisa bergerak gitu ya. Tapi kalau kita merenungkan tahap demi tahap, kakak-kakak kan bisa melihat bagaimana amazing-nya, bagaimana menakjubkannya Tuhan itu menciptakan tubuh manusia. Nah, tahap pertama dari usia bayi sampai 1 tahun, manusia itu berkembang secara fisik. Dari bayi yang baru lahir hanya bisa terlentang, bahkan membalikkan badan untuk tengkurap saja belum bisa. Ya, 0 sampai 1 tahun. Anak itu mulai dari bayi yang hanya bisa terlentang hingga bisa mobile. Mobile artinya minimal sudah bisa berjalan. 1 tahun itu kan biasanya anak sudah berjalan. Kalau pada perkembangan usia normal. Meskipun jalannya masih goyang-goyang gitu ya kakak-kakak ya. Atau belum kokoh gitu. Masih agak goyang-goyang. Tapi dia sudah bisa. Itu tahapan pertama, perkembangan fisik. Tahapan kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Dari yang bisa mobile, bisa berjalan, sampai kepada keterampilan motorik dasar. Anak di usia 3 tahun biasanya sudah bisa berjalan dengan kokoh, dengan lancar, sudah bisa berlari, sudah bisa melompat, arah melompatnya bisa maju, bisa mundur. Kakak-kakak pernah memperhatikan nggak? Bisa berjalan mundur, berlari mundur, melompat mundur. Itu juga sesuatu yang belum tentu bisa dilakukan kalau anak masih usia 1 tahun, 1,5 tahun itu belum. Arahnya biasanya maju. Oleh sebab itu kalau dulu saya itu juga nggak paham ya, kenapa sih waktu kita sekolah minggu itu lagunya ada gerakan gitu ya, ke kiri, ke kanan, maju, depan, atas, bawah. Ternyata itu adalah bentuk stimulasi. Makanya sekarang saya suka bilang sama kakak-kakak guru sekolah minggu, kalau anak masih TK, wajib itu lagu ada gerakan. Karena dengan demikian kita sedang mengoptimalkan stimulasi motorik. Ya. Jadi usia 1 sampai 3 tahun, dari yang hanya bisa berjalan, menjadi bisa berlari, melompat, arahnya bisa maju, mundur, kiri, kanan. Dia mulai bisa mengerti kiri, kanan. Tahap ketiga, usia 3 sampai 7 tahun. 7 tahun itu mau masuk SD. Mulai dari yang tadi berlari, berjalan, melompat ke berbagai arah, hingga mulai bisa keterampilan motorik untuk olahraga. Kalau kakak-kakak perhatikan, saya nggak tahu kalau di daerah lain, di kota besar itu sudah ada semacam tempat kayak tempat gym untuk anak-anak ya. Jadi anak-anak itu di situ diajak, atau nggak usah jauh-jauh deh, di setiap taman kanak-kanak biasanya ada ayunan, ada jungkat-jungkit, ya, permainan-permainan di playground, atau bisa memanjat, perosotan. Nah, ini kan sebuah keterampilan fisik yang lebih berkembang lagi daripada sekedar berjalan, melompat, dan berputar gitu ya. Ini dia mulai bisa ada merangkak, menjalani titian. Kalau kakak pernah lihat ada balok begitu, terus anak-anak biasanya suka sekali ya naik di titian itu, menyeimbangkan tubuhnya, berayun, perosotan. Nah, ini semua adalah perkembangan fisik yang sudah bisa mengarah kepada gerakan-gerakan berolahraga. Anak-anak usia 5 tahun tuh udah bisa dilesin berenang. 4 tahun sudah bisa dilesin apa misalnya, diajarin sepak bola. Jadi menendang bola dengan kaki.
atau dia melempar, minimal ya, melempar bola dengan tangan atau menerima bola yang dilempar. Nah, itu sudah bisa, itu perkembangan fisik, itu stimulasinya. Masuk usia SD, tahap 4. Keterampilan motorik yang tadi basic untuk olahraga, sudah bisa menjadi lebih spesifik mencoba olahraga tertentu. Makanya pelajaran olahraga adanya di SD. Ya, ada sport. Nah, itu anak-anak mulai diperkenalkan kepada berbagai gerakan-gerakan olahraga. Usia 8-12 SD besar, anak sudah mulai bisa mencoba memilih olahraga yang lebih fokus untuk dia. Misalnya ada anak suka bola, ada anak mulai suka renang, ada anak mulai sukanya badminton misalnya. Fokus. Nah, kalau kemudian dia selanjutnya ingin mengembangkan diri sebagai atlet, biasanya 13-17 itu kesempatannya. Itu sekitar usia SMP. Nah, kakak-kakak, kita perlu, biasanya kalau orang psikologi itu jarang terlalu menekankan perkembangan fisik. Yang kita pikirin, kita obrolin, itu perkembangan emosi, perkembangan kemampuan berpikir. Nah, kita lupa bahwa jiwa kita itu ada letaknya di dalam tubuh. Kita tidak boleh mengabaikan untuk bisa menstimulasi perkembangan fisik anak agar fisiknya itu juga bertumbuh dan berkembang secara optimal. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat juga, jiwa yang sehat juga. Tuh, Kak ya. Jadi, dan kita ini hidup di zaman di mana kecerdasan sekarang sudah diakui tidak hanya kecerdasan kognitif. Ada juga yang namanya kecerdasan fisik. Jadi, kakak-kakak guru, multiple intelligence, kecerdasan berganda atau majemuk. Itu memberitahu kepada kita bahwa manusia itu kalau bisa dibilang cerdas tidak cuma secara akademik, tapi bisa juga ketika kita lihat atlet gitu ya Bapak Ibu, itu ada bakat kecerdasannya loh. Saya khawatir kita di Indonesia ini yang jumlah penduduknya sebenarnya sangat banyak, terpendamlah bibit-bibit atlet yang tidak terekspos karena secara pada umumnya masyarakat kita masih mengejar kecerdasan akademik. Seakan-akan semua orang tuh mesti pintar matematika gitu, mesti pintar bahasa. Ya akibatnya kayak sekarang nih Bapak Ibu, negara kita ini dibandingkan dengan China begitu, jumlah penduduknya nggak kalah ya, mereka lebih banyak sih, tapi maksudnya jumlah penduduk kita juga banyak. Kenapa pembibitan atlet kita kok bisa kalah gitu? Ya, itu salah satu concern yang saya ingin bagikan kepada kakak-kakak. Mari di sekolah minggu kita juga menghargai jika Tuhan menitipkan kepada kita anak yang ternyata kita temukan tuh sebenarnya dikaruniai kecerdasan fisik. Gitu. Kalau kita sebagai guru itu bisa spotting gitu ya, bisa dengan hikmat Tuhan kita diberi kepekaan untuk bisa melihat. Karena mungkin di sekolah atau orang tuanya tuh mungkin sudah yang agak frustrasi sama ini anak gitu ya. Biasanya. Anak-anak yang punya energi fisik besar, itu kemudian di usia-usia TK atau SD kecil, diidentifikasi sebagai anak yang nggak bisa diem. Anak yang nakal, gitu. Anak yang nggak bisa konsentrasi. Ternyata setelah anaknya diarahkan ke olahraga tertentu, baru kelihatan ini anak ternyata ada bakat energi fisik yang kalau diarahkan, dilatih sejak dini, bisa menjadi potensi untuk olahragawan. Gitu, kakak-kakak. Jadi, mari kita, salah satu tujuan yang terpikir di kepala saya waktu merancang materi ini adalah agar kita sebagai guru-guru sekolah minggu bisa menjadi bantuan bagi anak yang mungkin disalah mengerti oleh keluarganya, oleh sekolahnya.
lingkungan anak itu kan keluarga, sekolah, lalu kita sekolah minggu. Minimal itu. Nah, mari kita berusaha memposisikan diri. Kalau ada anak-anak, ya buat anak-anak yang tidak ada masalah tuh oke lah ya, kita bantu secara kerohanian dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak yang di sekolah di label, di rumah orang tuanya frustrasi, mari dengan pengetahuan ini kita boleh membantu untuk bisa melihat jangan-jangan ini anak sebenarnya punya bakat yang terpendam gitu. Kalau kita bilang secara fisik. Gitu ya. Oke. Dan nantinya kan kalau misalnya dia memang punya bakat olahragawan, ya sekolah akademik itu ya nggak usah di-push untuk jadi olimpiade science kan, gitu loh. Jadi dia sekolah akademiknya ya KKM aja nggak masalah. Yang penting dia tidak ketinggalan tahapan-tahapan ilmu pengetahuan yang harus dia ketahui secara general. Tapi kemudian dia bisa memfokuskan diri energinya untuk melatih bakatnya sebagai olahragawan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, selain itu, kakak guru nggak tahu, coba perhatikan ya. Ada fenomena nih setelah anak-anak kembali tatap muka di sekolah ataupun di sekolah minggu. Dampak dari 2,5 tahun mereka di rumah. Ada yang melaporkan mereka tuh nggak tahan duduk. Tulang punggungnya ini. Karena 2 tahun mungkin waktu di rumah tuh sambil selonjor gitu ya, kayak kan kalau di sekolah dia dilatih untuk duduk kan. Nah kalau di rumah mungkin orang tuanya tidak punya privilege untuk bisa menunggui, jadi dia mungkin sambil apa, apalagi kalau kamera dimatiin, udah nggak ada yang tahu dah itu ya. Begitu masuk sekolah, kita menemukan ada anak-anak yang tulang punggungnya, otot-otot di punggungnya ini tidak kuat untuk menahan tubuhnya. Nulis nggak kuat motorik halusnya, lebih suka typing misalnya, gitu ya. Tidak ada yang salah dengan typing, tetapi kemampuan pematangan otot motorik masih menjadi sebuah hal yang harus dimiliki. Nah, itu contoh-contoh kenapa kakak-kakak guru juga kalau di kelas sekolah minggu, Anda bisa perhatikan deh. Biasanya sih selalu ada. Di kelas kami itu juga ada aja anak yang nggak bisa diem tuh ada aja. Keliling gitu ya, paling susah diem. Nah, harapan saya jangan sampai kita terjebak kepada judgement. Oh, ini anak aneh, ini anak nakal. Nah, itu kan judgement jadinya. Kalau bisa kita bantu untuk menelusuri sebenarnya apa nih isunya anak ini. Boleh jadi dia ada kebutuhan khusus, bisa jadi. Ya. Oke, saya lanjut, itu perkembangan fisik. Nah, selanjutnya perkembangan kognitif. Paling tidak ada 2 bongkahan besar ya, kayak sub aspek gitu ya, kakak-kakak. Yang satu perkembangan bahasa, yang satu perkembangan cara berpikir. Meskipun 2 sub aspek ini nggak bisa betul-betul dipisahkan, karena manusia pada dasarnya berpikir menggunakan bahasa, gitu kan? Anda dan saya ini kan sekarang sedang berkomunikasi, saya menyampaikan dengan bahasa, Anda mendengar, Anda memahami dengan bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi yang penting untuk sosialisasi manusia dengan dirinya dan sesama manusia. Mungkin kalau dengan sesama Anda udah jamak paham gitu ya. Tapi berkomunikasi dengan diri atau kemampuan berefleksi ke dalam diri. Belakangan ini saya lihat menjadi satu kebutuhan yang urgent. Terutama untuk anak-anak kita, generasi muda yang kesehariannya itu terekspos cukup banyak dengan internet, sosial media. Ketika anak kita sangat aktif ada di internet dan sosial media, dia berkomunikasi itu dengan sesuatu dari luar dirinya. Dia menerima informasi. Informasinya banyak sekali. Baik mendengar, kalau dia mendengar video, menonton, atau membaca, atau melihat gambar. Ada banyak sekali informasi. Yang kemudian menjadi tidak berimbang adalah ketika anak-anak kita tidak terlatih untuk mendialogkan apa yang masuk dari dunia luar dengan dirinya sendiri. Tidak terlatih untuk bisa memahami yang saya rasakan ini apa ya?
yang saya pikirkan ini sebetulnya apa? Kenapa saya merasa galau? Nah, kalau contoh kesehariannya gini, Kakak. Kalau ada misalnya anak remaja tanggung ya, kayak 4 SD, 5 SD. Aku bete deh hari ini, aku galau deh hari ini. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya bete aja. Itu menunjukkan kemampuan untuk menyadari, awareness, merefleksi ke dalam diri belum terlatih. Karena terlalu dibombardir dengan segala informasi dari luar. So, belum lagi kalau ditambah ini saya tarik sedikit ke yang remaja-remaja yang sudah cukup besar. Belum lagi kalau ditambah informasi yang dia terima dari luar, itu banyak sifatnya informasi-informasi yang mungkin kurang tepat. Contohnya, anak remaja sekarang tuh banyak yang menyatakan, oh saya itu sepertinya anxiety, gitu. Saya ini depresi, oh saya ini OCD, gitu ya. Pakai semua label-label mental health issues, karena mereka baca, gitu. Mereka baca. Padahal mereka belum paham betul arti kata itu apa. Bahasa kan kata atau bahasa itu kan punya definisi ya. Seringkali dipakai dengan tidak tepat. Tapi mereka mengambil itu, meyakini bahwa itulah kondisi mereka, dan seperti self-fulfilling prophecy. Akhirnya seperti, jadilah demikian begitu. Nah, berpikir secara runtut, sistematis, tidak shortcut, tidak instan. Ini salah satu PR kita sebagai guru sekolah minggu untuk membantu anak-anak zaman sekarang agar analitis dan logis dan kritis dan tidak cepat jump into conclusion. Ini saya sambil ngomong tuh juga sambil memahami, tidak mudah sih, karena interaksi kita sama anak itu kan limited ya. Kalau kita di sekolah minggu ya mungkin seminggu sekali atau paling kita chat WA atau apa. Tapi on daily base, contoh nih Kak Guru. Contoh deh misalnya TikTok gitu ya. TikTok itu kan biasanya 1 menit. Dan anak-anak itu menyerap TikTok dengan cepat gitu. Kalau Anda lihat cara bahasa digunakan di TikTok, runtutan-runtutan logika di TikTok itu tidak selalu sistematis, jumping kemana-mana gitu. Bayangkan kalau anak-anak kita di-shape atau distimulasi dengan tontonan TikTok terus-menerus. Ya akhirnya nanti cara berpikirnya begitu. Instan, cepat, nggak mau repot. Cari yang simple aja. Nah, gitu ya. Kira-kira mengapa faktor bahasa ini juga menjadi penting? Sehingga agak saya tarik sedikit kepada implikasi kalau di sekolah minggu. Saya rasa kita perlu juga untuk kembali menolong anak untuk bisa memahami firman secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Menjelaskan kisah-kisah Alkitab atau prinsip-prinsip kebenaran dari firman Tuhan. Itu juga pakai runtutan logis, sistematika berpikir. Di poin ini kalau guru, ini menuntut kita guru sekolah minggu. Tidak hanya copy-paste materi pelajaran sekolah minggu, tapi kita itu juga perlu meluangkan waktu untuk sedikit banyak mencoba memahami, kalau ini bicara kisah Alkitab ya, konteks kisah itu ditulis apa. Jadi waktu kita menyampaikan, misalnya kita bercerita tentang apa, Nabi Nuh gitu ya, hewan-hewan tiba-tiba datang ke Bahtera, Bahtera dibangun di atas gunung. Tanpa kita pelajari konteks kehidupan di zaman itu, anak-anak sekarang akan bilang gini, gimana logikanya gitu kan? Binatang-binatang bisa jalan, terus Nuh membangun sendirian Bahtera.
kita mesti pahami sedikit, kita cari tahu deh ya di internet gitu. Pada zaman itu kehidupan seperti apa? Tuh. Supaya kita bisa menyampaikan sebuah kisah Alkitab yang bisa diterima secara logis oleh kemampuan berpikir anak-anak kita. Tidak hanya menjejalkan fakta, oh ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nanti peristiwanya ada hujan 40 hari 40 malam. Itu kan cuma fakta. Jadi yang saya mau sampaikan ke Kakak, untuk kita bisa menstimulasi perkembangan bahasa yang dibutuhkan anak-anak kita di zaman ini, yaitu dia mampu berpikir sistematis, mampu berpikir kritis, mampu berpikir logis, kita juga perlu effort lebih. Sudah tidak bisa model cerita guru sekolah minggu zaman dulu gitu, yang isinya hanya fakta-fakta hafalan. Kita mesti lebih kreatif untuk juga bisa mengexplain konteks dari kisah-kisah Alkitab itu. Ini nanti akan berkaitan dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah perkembangan kemampuan memproses informasi, mulai dari tahapan sensori motorik, anak usia 0 sampai 2 tahun, belajar segala sesuatu dengan merasakan di tangannya, di mulutnya. Makanya jangan heran kalau anak-anak umur 1 tahun semua dimasukin ke mulut. Lalu nanti naik ke tahap pre-operasional. Setelah ini saya akan tunjukkan slide itu ya, Kakak. Lalu konkret operasional hingga formal operasional. Bahasa gampangnya, formal operasional adalah mampu berpikir abstrak. Nah, ini kemampuan berpikir yang memang biasanya diperoleh di usia sekolah menengah. Kalau sekolah dasar itu masih konkret operasional. Beberapa anak ada yang bisa lebih karena dia cukup cerdas. Nah, saya mau tunjukkan dulu perkembangan bahasa ya, Kakak. Nanti setelah itu kita masuk ke yang berpikir. Kakak lihat ya, untuk kita bisa berbicara, ternyata manusia itu bisa berbicara. Basicnya, fondasinya adalah adanya interaksi anak dan orang dewasa. Orang sering menyangka bayi itu nggak usah diajak ngomong, karena dia belum ngerti. Padahal, berinteraksi dengan bayi, mulai dari ketika menyusui, ketika memandikan, ketika memberi makan, ya, diajak ngomong, diajak ketawa, diajak berinteraksi, ini menjadi basic untuk anak itu bisa merespon kepada suara dan tertarik kepada apa yang di sekitarnya. Jadi kemampuan atentif itu juga perlu dilatih. Nah, saya kasih contoh konkret. Bayangkan kalau mulai dari 6 bulan, perawat, pengasuh anak atau orang tua cari cara gampang dengan menyodorkan YouTube, menyodorkan gadget sebagai interaksi dengan anak. Loh, anak itu bisa fokus, Bapak Ibu. Kalau lihat gadget, anak bisa fokus. Tetapi jangan heran kalau setelah itu yang dia mau respon ya cuman gadget, yang lainnya menjadi tidak menarik buat dia. Bermain tanpa gadget tidak menarik. Ngobrol sama sesama manusia, sama orang tuanya menjadi tidak menarik. Jadi ini salah satu argumentasi ya, Kakak, kenapa disarankan kan sebetulnya gadget itu masih perlu dilimit kalau di bawah usia 2 tahun. Nanti kaitannya itu sama perkembangan bahasa, Kakak, ya. Setelah anak belajar atensi, looking, and listening, anak lalu belajar memainkan objek dan apa yang dia lihat di dalam imajinasinya. Karena umur 3, 2,5, itu udah bisa. Misalnya dia nonton apa?
Princess Elsa gitu. Lalu dia membayangkan rambutnya panjang, dia jadi Elsa. Itu memainkan di dalam imajinasi. Sebelum dia bisa ngomong. Ngomong lancar itu kan biasanya 2 tahun, 3 tahun. Yang saya ingin tunjukkan kepada kakak-kakak, terproduksinya speech, ujaran, itu ada kaitannya dengan interaksi yang dia alami. Makanya belakangan ini kakak banyak anak-anak yang karena dari kecil terekspos gadget terlalu banyak, jadi speech delay, telat bicara. Ya, kenapa? Karena gadget itu beberapa mungkin Anda mendengar orang bilang, ya kan di gadget dia belajar bahasa Inggris, betul. Tapi dia tidak dikondisikan untuk menjawab. Dia hanya dikondisikan untuk mendengar dan melihat satu arah, pasif. Kalau sama manusia, dia dikondisikan untuk interaktif. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi dilatihlah kemampuan dia untuk berbicara, memahami dan berbicara. Gitu kira-kira kakak-kakak. Makanya implikasinya kalau di kelas-kelas sekolah minggu, sebaiknya jangan sampai kita yang terlalu banyak berbicara, anak-anak kita tidak berbicara. Nah ini nanti kakak bisa lihat ya, indikator-indikator perkembangan bahasa itu apa. Kalau 3 bulan itu mulai berbunyi-bunyi, puing. 6 bulan itu babbling, baba. 1 tahun pertama, 12 bulan, harus muncul 1 kata pertama. Itu yang kita nantikan. 1 kata pertama muncul di 1 tahun. Sekitar 18 bulan, 5 kata sampai 40 kata. Ada anak-anak sekarang ada juga yang sudah cepat, 2 tahun. Kosakatanya sudah banyak, 150-300. Mengucapkan kata dalam 1 kalimat sudah bisa 2-3. Usia 3 tahun, sudah bisa bertanya. Pakai pertanyaan pendek. Usia 4 tahun, sudah bisa kalimat utuh. Subjek, predikat, objek. 5 tahun, sudah bisa bercerita. Itu perkembangan bahasa. Nah, kalau perkembangan cara berpikir, ini teorinya Piaget namanya, kakak-kakak. Kakak perhatikan dari gambar ini, cara seorang anak dalam usia yang berbeda memahami konsep air. Ini saya jelaskan gambarnya ya. Bagi usia 0-2 tahun, untuk dia memahami air, dia harus merasakan, entah memegang di tangan dan menumpahkannya misalnya, atau meminum dengan mulut dan lidahnya, baru dia mengerti konsep air. Ini yang dikatakan sensori motor. Jadi dia sensing untuk learning everything. Makanya tadi saya katakan biasanya segala sesuatu dimasukin ke mulut, gitu ya, dicoba dimasukin ke mulut. Usia 2-7 tahun, konsep air itu sudah mulai muncul di imajinasinya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Kakak lihat ada bubble ini. Kita itu manusia bisa mulai membayangkan air. Itu di usia 2-7. Sudah mulai ada bayangan, oh itu air. Usia 7-11, dia bisa melakukan operasionalisasi. Gini, 2 gelas, 1 gelasnya tinggi, agak sempit diameternya. Yang 1 gelasnya pendek, tapi diameternya lebar. Seorang anak usia SD biasanya akan bisa mengira-ngira, ini kira-kira airnya mana yang lebih banyak. Ini yang menjadi contoh operasionalisasi. Jadi antar konsep itu mulai digabungkan. Contoh kalau kehidupan sehari-hari ya, kalau ini kan contohnya air. Anak SD mulai bisa gini. Ada 2 fakta misalnya. Papa pulang dari luar kota,
Dia misalnya melihat fakta pertama, setiap kali papa pulang, itu selalu ada makanan kesukaannya dia yang dibawakan sebagai oleh-oleh. Gitu ya. Pertama dia tidak mengkaitkan. Tapi satu kali kejadian, misalnya bulan lalu papanya pulang bawain dia es krim. Bulan ini papanya pulang bawain dia pizza. Bulan depannya dia mulai bisa mengkaitkan gini. Kalau nanti papa pulang, pasti aku dibawain sesuatu yang aku suka. Mengkaitkan, mengoperasionalisasikan. Gitu. Implikasinya dalam kita sebagai guru sekolah minggu, di usia SD, kita mulai bisa mengajarkan konsep-konsep kisah Alkitab sebab akibat. Kalau masih TK, paling yang kita bisa inputkan adalah fakta. Tadi ya, ada Nabi Nuh anaknya berapa, hewannya sepasang-sepasang, fakta yang kita masukkan. Tapi kalau sudah SD, cerita sekolah minggunya ya nggak bisa cuma fakta lagi. Pertanyaannya, kenapa kok itu hewan-hewan bisa datang sendiri? Nah, kok bisa? Nah, ketika anak SD mulai bertanya seperti itu, hendaknya kita sebagai guru sekolah minggu harus berusaha untuk memfasilitasi perkembangan kognitifnya. Jangan sampai kita terus cuma berkata begini, ya pokoknya Alkitabnya bilang begitu, udah percaya aja, nggak usah pakai nanya, nah, kan repot. Kita mesti bisa menjelaskan fakta-fakta saintifik. Misalnya, kalau sekarang itu kan ilmu zoologi, kehewanan itu kan juga berkembang. Mungkin kakak-kakak pernah dengar, hewan itu punya insting. Ketika akan terjadi bencana, ya, bencananya misalnya mau gempa atau apa, hewan itu biasanya mendeteksi lebih dulu. Jadi kalau kakak pernah baca berita mungkin, sebelum terjadi gempa atau terjadi gunung meletus, itu biasanya hewan-hewan yang masih tinggal di pegunungan itu akan turun. Nah ini kalau orang zaman dulu kemudian mulai pakai ilmu titen ya, ilmu mengamati, oh kalau hewan sudah turun gunung bakal ada bahaya. Nggak salah. Kalau Anda pelajari, baca-baca lah ya ilmu kehewanan begitu, hewan punya deteksi itu. Ketika manusia belum bisa deteksi, alam ada yang aneh, dia deteksi. Nah, ini kan bisa menjadi satu argumentasi yang kita jawab kepada anak-anak ya. Oh, kan pada saat itu akan turun hujan 40 hari 40 malam. Boleh jadi. Entah tekanan udaranya berubah, entah ada faktor apa yang berubah, sehingga dalam kuasa Tuhan, itu hewan-hewan bisa turun dan masuk. Artinya, kakak guru, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kalau kita mau lebih kreatif, mau lebih mencari tahu, kita bisa memberikan eksplanasi sebab akibat kepada anak-anak kita. Sehingga kisah Alkitab itu tidak menjadi sekedar dongeng kosong. Tapi kita bisa mensupport dengan temuan-temuan antropologi, sejarah, sains, untuk mengeksplain apa kira-kira yang terjadi pada waktu itu. Ya, artinya kalau udah begini ya kakak guru ya. Misalnya kita udah disiapin materi gitu ya tiap minggu. Tapi kan kalau bisa Anda persiapan itu jauh-jauh hari dan Anda melakukan riset untuk mengembangkan itu. Riset kecil maksud saya ya, bukan riset kayak gimana banget, tapi googling aja gitu ya, yang atau sesama guru-guru saling berkomunikasi, kok bisa gitu ya? Coba berpikir, pakai cara berpikir anak. Anak itu curiosity-nya tinggi. Jangan sampai kita menjadi guru sekolah minggu yang justru mengkerdilkan curiosity anak. Hanya karena sebenarnya kita nggak tahu jawabannya gitu. Kalau nggak tahu jawabannya, lebih baik, oke, itu pertanyaan menarik ya, Kak, ya Dek ya, Nak ya. Kakak kok juga belum tahu. Kita hold ya minggu depan, nanti kakak coba cari tahu dulu deh, minggu depan kita bahas gitu. Mari kita pupuk kemampuan berpikir anak-anak kita, anak-anak di sekolah minggu kita, untuk juga kritis, tajam, sistematik, sehingga mereka ketika akhirnya nanti di usia dewasa, melewati misalnya masa sidi, katekisasi, mereka itu memeluk kekristenan bukan sekedar karena dipaksa, karena agama orang tuanya. Tapi mereka bisa
mengunyah, bisa memahami ajaran-ajaran iman Kristen dengan menggunakan akal budi dan logikanya. Kalau sampai di perenungan ini, saya kadang-kadang berpikir tugas kita guru sekolah minggu itu nggak ringan, kakak-kakak. Karena kita meletakkan fondasi. Kita meletakkan pemahaman dasar yang nanti setelah anak-anak kita lepas dari sekolah minggu, kita berharap diteruskan oleh komisi-komisi remaja, pemuda, sampai komisi dewasa. Kalau istilahnya membangun rumah, kakak-kakak, kita itu meletakkan batu fondasi. Jangan sampai kita salah ya, letakkan batu fondasinya. Jangan sampai kita ini anggap remeh, membawakan firman untuk anak-anak. Kita juga mesti memastikan loh pemahaman kita tentang firman itu nggak keliru. Gitu ya. Supaya fondasi imannya generasi anak-anak kita ini on track. Gitu ya. Formal operational stage itu sudah bisa melakukan operasi tadi secara abstrak. Biasanya ini, mestinya ya kakak, usia SMP itu udah bisa. Tapi di Indonesia ini Anda bisa menemukan orang yang sudah usianya 20-an, 30-an, tapi tidak bisa berpikir abstraksi. Berhenti kepada berpikir operasional. Ini contoh-contohnya tuh orang-orang yang suka debat kusir itu loh kakak. Kalau Anda lihat netizen yang dengan sangat cepat merespon, mengkomen, mengkritik tanpa tahu konteks permasalahan, ya mohon maaf aja lah, nggak usah ikut debat kusirnya. Karena itu artinya kita membawa diri kita bermain di level yang rendah. Kalau orang kapasitas berpikirnya matang, melihat segala sesuatu itu secara abstrak yang luas, dia tidak akan sependek itu berpikirnya. Akan berusaha melihat dari berbagai aspek. Gitu kira-kira tentang perkembangan kognitif ya kakak-kakak. Terakhir, sebelum kita masuk diskusi. Perkembangan psikososial. Kita udah cover fisik, kognitif, psikososial. Psikososial tentunya dari kata dasarnya psikis dan sosial. Jadi kakak-kakak, kepribadian manusia itu berkembang seiring dengan relasinya dia dengan sesama manusia. Kepribadian manusia tidak berkembang dalam ruang hampa. Kepribadian manusia tidak berkembang dalam relasi manusia dengan mesin, dalam hal ini dengan internet atau gadget. Salah satu dampak pandemi, kakak-kakak, saya itu terkonfirmasi 3 hari lalu, saya ketemu rekan psikolog klinis yang berpraktek di rumah sakit. Dia bilang, 3 bulan terakhir setelah sekolah tatap muka, kerja tatap muka, ada banyak remaja dan pemuda yang pergi mencari konsultasi karena mengalami kecemasan untuk harus bertatap muka. Sekian lama bersembunyi di balik layar. Sekian lama tidak harus berinteraksi tatap mata dengan orang lain. Ada individu-individu yang kemudian ketika harus bertatap muka, mereka mengalami kecemasan karena khawatir dinilai, tidak percaya diri, begitu. Ada ketakutan-ketakutan yang muncul di dalam pikiran. Nah, ini salah satu contoh yang saya sampaikan. Kepribadian manusia itu berkembang dengan optimal dan sehat jika manusia berelasi dengan manusia lain. Makanya isu ide sekolah itu bukan cuma masalah akademis, tapi masalah relasi dengan peers, dengan figur yang lebih tua selain orang tua, supaya seorang anak manusia itu bisa berlatih berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda karakternya, karena setiap orang karakternya beda. Dan dia akhirnya bisa mengenali, oh kalau si ini begini, si itu begitu, si ini begini. Saya mesti bagaimana? Berbicara soal perkembangan psikososial,
saya akan tunjukkan kepada kakak-kakak. Menariknya adalah begini. Anda dan saya pun sedang ada dalam tahapan perkembangan. Jadi kita nggak boleh jumawa berpikir kalau kita ini sudah usia 30-an, 40-an, bahkan 50-an, kita sudah selesai berkembang psikososialnya. Enggak. Ini tahapan-tahapan ya. Coba kita lihat pelan-pelan ya. Saya mau tunjukkan kepada kakak-kakak. Di usia bayi, perkembangan psikososialnya adalah trust, mistrust. Ketika bayi yang tidak berdaya harus bergantung kehidupan kepada orang yang merawat, maka kehadiran orang yang merawat untuk memastikan kalau dia menangis, dia diberi susu, atau dia menangis karena popoknya basah diganti, atau dia merasa kesakitan, lalu pengasuh atau ibunya akan datang untuk menenangkan. Pengalaman-pengalaman itu yang akan membangun rasa percaya bahwa dunia adalah tempat yang aman untuk dieksplorasi. Tetapi jika di usia bayi, manusia tidak mengalami pengalaman tadi, ada yang menjaga, ada yang aman merawat, boleh jadi akan terukir mistrust, rasa curiga bahwa dunia ini tidak aman. Nah, kakak bisa temukan ini kalau pernah berinteraksi dengan anak-anak jalanan atau anak-anak yatim piatu yang misalnya besar di rumah yatim. Salah satu isu besarnya itu, kakak bayangkan ya kalau pernah ke panti asuhan. Di satu rumah panti asuhan bayi itu bisa ada 5-6 di saat yang sama. Pengasuhnya mungkin cuma 1. Jadi boleh jadi bukan bermaksud tidak merawat, tapi pengasuhnya sendiri kan limited ya, tangannya cuma 2. So otomatis mungkin ada baby yang akan menangis, tapi ya mau nggak mau harus nunggu dulu. Beda sama kalau betul-betul dirawat oleh keluarganya. Kondisi-kondisi ini yang kalau kakak pernah menemukan ada orang-orang remaja atau dewasa yang susah sekali percaya bahwa kamu tuh dicintai, bahwa the world is safe for you untuk explore. Nah, ini sesuatu yang sangat deep down inside. Kadang-kadang kita juga nggak bisa melihat logika koneksinya, tapi itu terjadi. Nah, ini trust versus mistrust. Di usia balita, aspek kepribadian yang berkembang adalah apakah dia menjadi anak yang otonom, mandiri, atau menjadi anak yang pemalu dan ragu. Kenapa gambarnya adalah toilet? Salah satu ciri khas usia balita adalah mampu untuk toilet training, mampu untuk lepas popok, mampu untuk kalau dia kepingin buang air kecil atau buang air besar, dia nggak sampai ngompol, nggak sampai buang air di celana. Dia bisa ngomong ke orang tuanya, bahkan dia sudah bisa menggunakan toilet sendiri. Ini ciri kemandirian pertama kali dalam hidup anak manusia. Apa yang terjadi jika orang tuanya tidak melatih toilet training? Jika orang tuanya kepingin cara gampang dipakein pampers terus sampai umur 3, 4, 5 tahun. Yang terjadi, anaknya akan ragu bahwa dirinya mampu untuk mengendalikan dorongan biologis buang air besar dan buang air kecil. Itu basic sekali. Jadi beberapa dari kita mungkin berpikir mandiri itu omongan anak SMA gitu ya. Enggak. Mandiri itu kan mampu melakukan, mampu mendeteksi apa yang dirasakan diri dan merawat diri. Minimal itu. Atau anaknya mau pakai sepatu sendiri. Tapi karena dia masih 3 tahun, dia butuh waktu lebih lama. Apalagi mungkin pakai tali sepatu gitu ya. Kalau udah 5 tahun, mentalikan sepatunya itu mungkin lama. Lalu orang dewasa di sekitarnya bilang gini, ih lama banget sih, sini mama aja yang pakein gitu. Misalnya gitu ya, lama banget sih gitu. Sorry. Ya, sorry, lampu di belakang saya menyala. Nah, ketika anak dimalu-maluin, lama banget sih pakai sepatu sendiri nggak bisa gitu ya.
yang lahir di dia adalah ragu-ragu. Dia nggak percaya diri bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dia harus selalu dibantu. Tuh ya, kakak mulai bisa melihat polanya, bagaimana kepribadian kita adalah interaksi antara kebutuhan psikis kita dan reaksi orang terhadap kita. Makanya dikatakan psikososial. Naik lagi di usia 5-6 sebelum sekolah, preschool. Biasanya anak di usia ini tuh inisiatifnya banyak. Mau ini, mau itu, ada aja idenya. Ketika orang dewasa di sekitarnya terlalu ketat, kalau misalnya anak kepengen makan es krim misalnya ya, tapi makan es krimnya dia pengen pakai tangan, atau dia makan burger pengen pakai tangan, terus orang dewasa di sekitarnya karena agak kolot, enggak, nanti kotor, harus pakai sendok, harus pakai ini gitu misalnya ya. Anda bisa bayangkan yang akan muncul adalah, apalagi kalau itu intens ya, orang tuanya tipe yang segala sesuatu dikritik gitu. Kakak mungkin tahu ada orang kayak gitu ya, yang terlalu kaku, gitu, orang tua terlalu kaku. Ini anak akan mengembangkan rasa bersalah. Apa-apa salah, apa-apa salah. Kalau tadi bedanya malu dan ragu, kalau preschool, kalau inisiatifnya tidak direspon dengan bijak oleh orang dewasa, dia akhirnya menjadi besar dengan rasa bersalah. Saya tuh banyak ketemu kayak gini nih, mahasiswa di Ukrida itu, banyak yang, cukup banyak sih, actually cukup banyak. Kalau mau cari yang pede, inisiatif banyak tuh, persentasenya agak kecil, terus terang. Kalau yang masuk Ukrida tuh banyak yang sebenarnya pintar, sebenarnya punya potensi, tapi ragu sama diri sendiri. Takut salah. Nah, itu kata-katanya. Kalau ditanya, kenapa sih kamu nggak nanya tadi? Takut salah nanya, Bu. Oke. Mau nanya aja takut salah loh. Kakak bisa bayangkan nggak? Jadi untuk bertanya saja harus benar gitu loh. Itu kan luar biasa ya. Pendidikan kita mematikan inisiatif. Karena pertanyaannya kayaknya harus bergengsi atau harus benar gitu. Baru akan dipuji. Contohnya kalau di kelas, saya kira kita pernah alami. Biasanya kan ada anak-anak yang suka ngebully temennya yang nanya ya. Nah, itu tantangan buat kita guru. Bagaimana kita justru bisa mendidik kepada teman-teman yang lain bahwa bertanya is good. Kita tentu harus bisa membedakan. Ini anak mau bertanya karena caper atau bertanya karena beneran bertanya. Lanjut. Ini saya akan membahas clear-nya sampai ke yang usia sekolah aja ya. Nanti saya tunjukkan sekilas saja buat yang usia dewasa. Usia sekolah 7-12 tahun, school age. Karena adolescent biasanya kita udah ngomongin SMP. Krisisnya adalah antara dia merasa dia itu punya industri. Industri artinya dia punya kapasitas untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya, dia belajar ujian nilainya bagus. Dia perform, nari, nyanyi, apa bagus gitu ya. Atau at least good enough lah. Dia berteman, dia berinteraksi, ditanggapi dengan baik. Atau dia menjadi anak yang inferior, rendah diri. Rendah diri ketika apa? Udah dapat nilai 7, kenapa nggak 8? Dapat 8, kenapa nggak 9? Gitu ya. Nah, ini kan terjadi ketika apa? Orang dewasa di sekitarnya tidak merespon dengan bijak, tidak memberikan stimulasi dengan bijak. Jadi anak nih dituntut terus untuk entah nggak tahu batas atasnya kapan gitu. Ini saya sering temukan kakak, kadang-kadang yang ambisius orang tuanya toh, anaknya di pressure terus gitu loh. Akhirnya muncul anak-anak yang inferior. Ini nggak ada hubungannya sama kapasitas kognitif. Ini bicara soal rasa, emosi, sosial emosional. Nah, kalau kita guru sekolah minggu, bagaimana caranya di kelas-kelas kita bisa memupuk inisiatif kalau itu di kelas preschool. Kita bisa memupuk rasa mampu menghasilkan sesuatu. Nah, biasanya kan kita akan libatkan anak-anak dalam project-project gitu ya. Kita buatkan mereka project-project untuk mereka show and tell.
untuk mereka involve, misalnya mau Natal nih, nanti kita bikinin project, ada drama, ada tari, apapun itu bagus. Karena artinya mereka kita beri platform, kita beri ruang untuk produce something, untuk memperoleh apresiasi. Selanjutnya kakak perkembangan psikososial ini sampai mati. Nanti di usia remaja mereka harus menemukan identitas diri atau mereka kebingungan siapa dirinya. Di dewasa muda mereka menemukan kemampuan berelasi secara intim dengan orang lain atau mereka terisolasi mengalami loneliness. Usia paruh baya kita menjadi orang yang stuck, nggak tahu hidup ini mau dibawa kemana, atau kita menjadi orang yang terus bisa mewariskan sesuatu kepada generasi selanjutnya. Seperti kakak-kakak yang lakukan sekarang ya, masih mau jadi guru sekolah minggu, saya kira itu part Anda ingin melakukan sesuatu untuk generasi selanjutnya. Di usia tua, manusia yang sehat secara psikososial, Anda akan temukan orang tua yang berhikmat. Orang tua yang kalau Anda berbicara dengan dia, Anda akan menemukan mutiara-mutiara kehidupan. Atau sebaliknya, Anda jadi orang tua yang pahit sama hidup, penuh penyesalan, ngedumel isinya, galak gitu ya. Anda bisa temukan tuh. Jadi perkembangan psikososial itu lifetime. Tapi namanya tahapan berarti awalnya ada di usia kanak-kanak. Anda dan saya, kakak guru sekolah minggu, kita dapat privilege untuk bisa menjadi salah satu orang dewasa yang menstimulasi perkembangan sosial emosional anak sesuai dengan usia anak-anak kita yang kita layani. So, saya langsung ke sini saja. Implikasi untuk pelayanan anak apa? Dengan saya tadi sudah bercerita sama kakak-kakak bahwa ternyata perkembangan anak itu multidimensi. Saya berharap minimal, saya tahu sih kakak-kakak, mungkin setelah ini nanti materinya bisa saya share PDF-nya. Saya tahu Anda beberapa mungkin, aduh, apa ya tadi lupa, nggak apa-apa. Tapi intinya gini, nanti bisa belajar lagi. Intinya gini, jangan mudah melabel atau menghakimi anak. Mari minimal Anda sadar bahwa gini, oh ternyata anak tuh nggak cuma yang kelihatan di fisiknya aja, nggak cuma kelihatan bahwa dia nggak bisa diem gitu. Jangan langsung di label nggak bisa diem. Kita mesti menjadi detektif yang membantu untuk menyelidiki kira-kira ini kenapa ya dia kok nggak bisa diem nih, ada apa ya gitu. Mari kita gini loh kakak-kakak, anak itu kan seperti kalau Anda baking bikin kue, anak itu belum jadi loh. Masih kayak kue yang baru diadon gitu ya, dalam proses menjadi kue gitu. Jangan dihakimi dulu dia jelek apa enggak gitu maksud saya. Tapi Anda bisa membantu melihat proses apa, apakah ovennya kurang panas, apakah kocokan telurnya kurang bagus. Nah itu yang kita cari. Anda dan saya hadir di kehidupan anak sebagai guru sekolah minggu. Dalam fase dia itu sedang dibentuk, in the process. Jadi sedapat mungkin tahan diri untuk tidak melabel atau menghakimi. Anda boleh memunculkan fakta, oh anak ini di kelas betul loh Kak, cuman bisa duduk 5 menit, selebihnya jalan-jalan terus. Oke, itu fakta. Tapi kita tidak meneruskan dengan bilang anak ini bandel. Nah, itu label. Waktu fakta kita temukan, mari kita investigasi. Ini apa ya penyebabnya? Nah, gitu. Kalau Anda merasa, wah Kak, kalau begitu di luar kapasitas saya, butuh psikolog nih, ya boleh laporkan ajak bicara ke orang tua atau misalnya ke ketua komisi guru sekolah minggu. Bisa nggak ya kita rujuk nih misalnya, apakah dia bisa diobservasi oleh profesional psikolog, terapis? Silakan. Tapi jauhkan diri kita dari memberi label atau menghakimi. Sebagai guru, kita deskripsikan fakta. Yang kedua, guru sekolah minggu perlu menyesuaikan model pengajaran dan pendekatan kepada anak sesuai tahapan perkembangan. Kalau anak masih di fase berpikir prakongkrit, wajib hukumnya ketika bercerita firman pakai alat peraga. Kelas
TK besar, umur 6-5, wajib hukumnya pakai alat peraga atau barang konkret yang bisa menyampaikan. Oke, saya kasih contoh gini. Ini prinsip pengajaran ya, Kak. Kalau kita ingin belajar tentang gajah misalnya, cara paling ideal adalah datangkan gajah ke ruang kelas. Itu cara paling ideal. Jadi anak itu bisa mencium, memegang, meraba itu gajah. Tapi kan nggak mungkin gajah datang ke ruang kelas. Oke, turun derajat. Tunjukkan video tentang gajah. Kenapa video? Video itu kan bergerak. Dia berarti bisa mendengar, bisa melihat, dan melihat pergerakan. Videonya nggak ada, Kak. Oke, turun lagi. Gambar tentang gajah. Yang paling deskripsi paling miskin adalah kita menulis pakai huruf G, A, J, A, H. Kalau anak itu belum pernah lihat gajah, G, A, J, A, H itu nggak terbayang di dalam imajinasinya dia. Kalau sekarang kita mau ngomong tentang Tuhan, bagaimana Kak? Tuhan sayang kamu, oke, itu abstrak loh. Konkretnya Tuhan sayang saya itu loh apa? Kita mesti pikirkan. Ini contoh menyesuaikan model pendekatan kepada anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Yang terakhir, guru perlu kreatif untuk mendaratkan ajaran firman dalam berbagai dimensi perkembangan anak. Tadi saya sempat singgung beberapa. Pahami bahwa anak itu tidak cuma kognitif. Seringkali kita di sekolah minggu terjebak ingin menyampaikan firman. Kalau udah orang dewasa kayak Anda dan saya ini, saya banyak menginput kognitif Anda. Tapi misalnya ketika kita di ruang kelas, kita pikirkan gimana caranya supaya tidak cuma kognisinya, tapi fisiknya dia terstimulasi. Sosial emosinya dia terstimulasi. Apakah saya perlu menghadirkan ada gambar-gambar, ada foto-foto, atau ada permainan berkelompok? Permainan berkelompok itu kan artinya aktivitas fisik yang melibatkan relasi dengan temannya. Jadi ada fisik, ada psikososial, ada kognitif masuk. Kita perlu merancang. Untuk menyampaikan satu materi, kita menggunakan berbagai aspek perkembangan anak, fisik, psikososial, emosional, kognitif. Kira-kira begitu. Ini yang saya tawarkan buat kakak-kakak, karena buat saya Anda tahu psikologi perkembangan dan segala teori, kalau tidak didaratkan dalam praktika kita sebagai guru sekolah minggu, ya percuma gitu loh. Ini cuma jadi knowledge yang oke, tahu gitu. Saya berharap kita bisa sama-sama mencoba mempraktekkan ini. Oke, mari kita berdiskusi. Saya stop share dulu. Apakah Kak Felicia, ada Kak Fel dan Kak Hendra? Silakan, mau Ya. Wah, sudah langsung ada pertanyaan. Oh, Kak Hendra naik apa ya, benar? Ada pertanyaan dari Kak Hendra dan teman-teman jika mau bertanya boleh Denda ini. Pertanyaannya banyak. ditulis di chat ya teman-teman kalau mau bertanya. Sambil saya jawab ya Kak Fel ya. Satu, kata doa yang baik untuk anak bawah 5 tahun. Bawah 5 tahun ya. Kalimatnya jangan terlalu panjang. Jadi misalnya, nggak apa-apa memperkenalkan misalnya Bapa di surga. Bapak. Kata pembuka menyapa, isi doa penutup. Udah. Gitu. Jadi tidak terlalu panjang, dia masih bisa memorize. Misalnya kalau mengajari doa untuk makan, menyapa dulu kan, menyapa Tuhan Yesus atau Bapa di surga. Terima kasih atas makanan ini, saya mau makan. Mohon Tuhan memberkati. Amin. Pendek. Gitu Kak Hendra. Jadi supaya dia tetap bisa memorize. Lebih keren lagi nih, tiba-tiba saya terpikir ya. Kita tuh pernah nggak ya ada bikin doa, tapi lagu gitu loh. Karena kan anak akan lebih cepat hafal kalau dilakukan. Ini barusan kepikir di kepala saya. Karena musik itu akan membuat ingatan kita lebih cepat, terutama anak-anak.
Kayak anak-anak itu kan lagu apa tuh? Yang lagu anak-anak tuh yang, paling kalau anak masih 2-1 tahun ya Kak Hendra ya. Kayak apa? Itu loh, yang jari-jari itu loh, lagu anak-anak. Mama finger, dada finger, where are you? Itu kan. Kalau bahasa Inggris ya, here I am, how do you do? Nah, kalimatnya pendek, berulang, dan bisa pakai rima. Jadi sebenarnya idenya bisa mengambil ide lagu anak-anak. Gitu Kak, itu yang nomor 1. Waduh, pertanyaan panjang. Saya jawab dulu yang nomor 2. Apakah untuk kelas bayi kita sudah bisa mengajarkan tentang ketaatan agak abstrak, harus turun dalam bentuk konkret? Misalnya, mengajarkan ketaatan itu sebelum makan doa, itu aja. Itu ketaatan. Jadi konsep ketaatannya ya, tapi perilakunya dulu, konkretnya dulu. Atau sikat gigi setiap mau tidur, bangun tidur sikat gigi. Jadi kita harus memikirkan praktikanya ketaatan di usia itu apa. Nah, gitu. Jadi bukan konsep abstrak taatnya, mulai dari bagaimana tubuh yang taat, bagaimana melakukan taat. Gitu. Karena kan masih operasional gitu ya, masih sensori motor. Jadi nah ini kakak-kakak gini, manusia itu kan sebenarnya belajar dari tubuh. Kita itu terlalu terlena dengan berpikir manusia itu hanya kognitif. Padahal sebenarnya disiplin-disiplin awal menjadi manusia itu pakai tubuh. Bisa duduk, bisa berjalan. Saya sendiri kesadaran tentang tubuh ini menyeruak muncul di masa pandemi. Karena menyadari banyak, dulu kita take it for granted, karena kita selalu pakai tubuh sebelum pandemi. Pandemi meminta kita untuk less using the body. Baru sadar mulai muncul keanehan-keanehan perilaku manusia. Ketika tubuhnya itu tidak diajak untuk ikut bergerak, ikut beraktivitas. Oke, itu yang kedua ya. Apakah memperkenalkan tentang Allah Trinitas kepada anak-anak? Bayangan saya bisa di SD besar, Kak. SD yang sudah kelas 4, 5, 6. Di bawah itu agak sulit. Nanti mereka akan betul-betul, oh berarti 3 ya, gitu. Nah, ketika sudah mulai SD besar, itu kita bisa pakai analogi-analogi untuk bisa memahamkan mereka konsep Trinitas. Gitu. Bagaimana yang satu itu tapi bisa berekspresi atau muncul sebagai 3 kan gitu. Nah, cuman itu mulai bisa didigest oleh anak-anak kelas 4, 5, 6 SD. At least yang sekarang anak-anak sekarang kan kecerdasannya lumayan ya, kecuali dia nggak punya isu kecerdasan. Yang keempat, jika kecemasan berinteraksi sosial melanda anak-anak, apakah baik jika gereja masih menyediakan kebaktian online? Saya sih kalau anak nggak setuju online. Ini mohon maaf dah. Gini, online boleh jadi suplemen. Untuk, kan gini, kalau dulu kita sekolah minggu seminggu sekali ya. Nah, kalau di keseharian kita ingin hadir dalam hidup anak, dan karena anak-anak juga banyak ada di dunia maya sekarang ini, baik kita bikin ini Kak, produk-produk online, boleh. Tapi jangan sampai sama sekali online semua gitu. Nggak bisa. Nanti ada stimulasi sosial, fisikal, emosional yang tidak terjadi. Anak itu tetap butuh tektokan tatap muka. Makanya kalau Bapak Ibu cermati, Mas Menteri sekarang itu mengharuskan yang sekolah SD, perguruan tinggi itu kami masih boleh separuh-separuh loh. Kami itu masih boleh online offline gantian. Kenapa yang anak-anak sekolah malah diharuskan? Karena memang nggak bisa. Jadi kita manusia anak-anak itu tidak di-create untuk dididik dalam dunia maya saja. Gitu. Harus jawab ya Kak ya. Still, menurut saya tidak berarti kita come back totally offline. No. Online-nya jadi suplemen untuk bisa menghampiri anak-anak kita on daily basis. Tapi yang once in a week-nya, saya sih lebih propose
mereka hadir secara fisik. Ini kalau enggak, kita akan semakin ini, Kak Hendra. Ini sekarang aja kan udah ada isu ya, yang comeback ke gereja secara fisik ini kan biasanya golongan yang lansia ke atas. Yang usia-usia 30-40-an yang udah keenakan di YouTube, itu balik ke gereja malas loh. Ya kan? Nah ini, ya itulah. Bayangkan kalau dari kecil, dia terbiasa bergereja di YouTube. Bisa diprediksi nggak kira-kira nanti di usia 20-an, 30-an dia kemana? Gerejanya kosong nanti lama-lama. Nah, sementara berkomunitas dalam gereja ini kan nggak bisa cuman online ya. Saya sampai mikir, ya memang nanti kalau menikah terus online gitu. Terus kalau orang meninggal juga online gitu kan enggak. Ada kehidupan manusia yang tetap membutuhkan interaksi fisik. But maybe Kak Hendra dan Kak Guru yang lain. Mungkin nanti kita harus menemukan titik imbang proporsional antara dunia maya dan dunia nyata. Itu kita belum tahu rumusnya. Kita semua sedang mencari. Tapi intinya yang kita bisa lihat gini. Kalau terlalu banyak online sampai membuat perkembangan kita sebagai manusia itu tidak optimal, maka artinya itu sudah overdosis online-nya. Kita perlu offline. Gitu. Oke. Udah dikasih jempol lega saya. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Arwinto. Iya. Bagaimana menjelaskan tentang konsep ibu yang mengasihi? Iya. Ini sebenarnya pertanyaan saya juga Kak Hendra. Apakah ada karena faktor Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki gitu ya Kak ya? Ada ya? Ada faktor itu juga? Betul nggak? Ya, Mungkin Kak Hendra mau tambahin dikit. Betul, karena kan latar budaya di Alkitab, konteksnya maksudnya, itu memang patriarki. Dan muncul soal ibu yang mengasihi, itu kan sebuah proses kesadaran, perkembangan berpikir tentang kesamaan hak dan lainnya ya, yang memunculkan lalu isu tentang Tuhan itu juga adalah seperti ibu begitu ya. Nah, saya pikir lalu jangan ditabrakkan ya, bahwa konteks Alkitab ada konteksnya, tapi natur atau semangat kasih seorang ibu yang hanya memberi harap kembali itu ada, dan nggak usah lalu digenderkan begitu menurut saya. Tapi kasih itu kan sangat universal ya. Kasih itu ya mau bapak mau ibu, kasihnya Tuhan tuh agape gitu. Itu aja Pak. Setuju. Kadang-kadang nggak semua hal harus kita lihat dengan kerangka gender gitu ya. Saya setuju dengan itu Kak Hendra. Ada beberapa hal yang mari kita lihat itu ya genderless lah. Kasih itu genderless gitu. Gitu Pak Arwinto. Semoga menjawab. Tapi terima kasih loh buat kesadaran kepekaannya. Kalau masih dikorek-korek di Alkitab tetap ada. Kayaknya ada ayat itu kan ya Kak Hendra. Saya ingat Allah itu Tuhan juga seperti ibu ya. Ada kok itu ayatnya. Cuman memang proporsinya lebih sedikit. Tokoh-tokoh perempuan di Alkitab juga lebih sedikit. But it doesn't mean kalau kita mempermasalahkannya. Itu menurut saya begitu. Oke, lanjut Kak. Ini Kak Elizabeth ya? Iya, Kak Elizabeth. Mau dibaca Kak Vel? Durasi ideal untuk kelas kecil, kelas menengah, kelas besar. Kelas kecil itu berarti Kak Vel usia berapa? TK? Dari pra-TK biasanya usia Kelas di bawah 3 tahun. Oke. Gini, durasinya mungkin bisa 1 jam, tapi isi aktivitasnya, misalnya katakanlah rata-rata berapa Kak Vel? Kalau di GKI sekolah minggu berapa? Sejam setengah? Sejaman. Hampir 1 jam, iya. Tergantung kelas sih. Mungkin kalau yang kelas besar bisa 1 jam. Kalau kelas kecil mungkin di bawah itu ya. Ya, katakanlah kalau kelas kecil 30 menit gitu ya, yang masih kayak 0 sampai 3 tahun gitu, Mbak Tita. 30 menit, tapi 30 menit itu isinya macam-macam gitu. Ada isi bernyanyi, ada isi bermain gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah durasinya sih. Oh, sorry, ini mengajarkan firman ya. Oke, fokus berarti. Kalau anak 0 sampai 3, mengajarkan firmannya itu ya nggak bisa khotbah. Tapi beraktivitas kan.
Misalnya tadi aktivitas ketaatan. Oke, taat, satu kata, taat. Taat, siapa yang dari, kalau anak 2 tahun udah bisa nih. Siapa yang tadi pagi udah sikat gigi, gitu. Taat. Jadi taat dikonkretkan menjadi perilaku. Sehingga sesi firman itu bisa jadi cuma satu konsep kata, tapi kita terjemahkan menjadi perilaku-perilaku. Kalau ingin bicara taat. Kalau ingin kisah Alkitab memperkenalkan tokoh, nah itu kan lebih gampang ya. Kita bisa pakai gambar, visualisasi gambar, atau kalau kakak-kakaknya mau kreatif ya pakai role play. Misalnya Anda mau menjadi Nabi Nuh, Anda pakai kostum gitu. Nah, anak 2-3 tahun kalau Anda pakai kostum, Anda ajak dia main-main, itu bisa nggak masalah. Intinya mengajar firman-Nya ini semakin kecil anaknya, dia semakin konkret dan semakin perlu diterjemahkan dalam berbagai aktivitas kreatif. Kalau sudah TK, jadi 5-6, itu 15 menit masih mampu anaknya. Kecuali anaknya punya disabilitas, misalnya ada ADD-nya gitu. Tapi rata-rata 15 menit dia mampu. Asal menstimulasi kreatif. Makanya biasanya Anda pakai gambar, Anda pakai video, Anda pakai gerakan. SD kecil 1-3 30 menit, 20 menit, 20 menit. SD kecil itu 20 menit konsentrasinya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai SD besar 30 menit masih bisa. Itu pun ya, Kakak-kakak. Kita juga tidak boleh kayak khotbah 30 menit. Menyampaikan isinya mungkin let's say 10-15, tapi habis itu ada worksheet, role play yang kita masukkan. Itu. Jadi makanya saya selalu bilang kalau jadi dosen itu sebenarnya lebih gampang daripada guru TK atau guru SD. Saya itu sama guru TK sama guru SD itu angkat topi. Nah, dosen, pendeta yang mengkhotbah orang dewasa itu kan kita ngomong ya nggak, Kak Indra? Dan orang dewasa gitu kita bisa. Kreativitas untuk anak-anak itu jauh lebih sulit. Semoga menjawab ya, Kak Vel ya. Jadi kira-kira tadi kalau udah agak besar 20-30 menit. Tapi itu pun kalau bisa ada variasi aktivitasnya yang relate dengan topik. Kalau masih kecil, ya batita 10 menit juga udah bagus itu. Itu pun betul-betul sederhana sekali, konsepnya sederhana. But kalau Anda bisa come up dengan something that very kreatif yang melibatkan anak, biasanya mereka lebih lama. Saya sendiri kalau Anda tanya, saya nggak pegang kelas kecil karena saya merasa satu nggak punya waktu, tapi saya punya teman yang Kak Hendra kenal tuh. Kalau Kak Melda loh, Kak Hendra. Itu dia bisa datang ke kelas, bawa saya perih, bawa baju gaun. Jadi kalau dia datang ke kelas itu dong-dongnya banyak banget. Tapi memang hatinya dia, saya salut sama dia. Tuh. Seusia saya tapi masih sangat kreatif untuk anak-anak. Nah kita perlu tahu lah, menurut saya kita juga perlu tahu feel-nya kita tuh di mana. Saya yakin Tuhan juga kasih talenta beda-beda. Ada yang jago banget pegang anak kelas kecil. Kalau saya pegangannya kelas 3, 4, 5, SD, 6. Jadi udah agak gede. Gitu. Oke, lanjut. Bagaimana cara membantu anak berefleksi di usia 3-6 tahun? Wes, mantap. Oke, 3-6 itu berarti TK ya. Pertanyaan yang mengarah kepada hal praktika di keseharian. Misalnya, kasih. Kita ingin dia berefleksi tentang kasih. Pertanyaannya, kapan kamu merasa papa sayang sama kamu? Waktu aku dikasih hadiah. Nah, gitu. Dia diajak untuk meninjau pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami kasih. Dari situ kita mengerti konsep kasih di dia itu apa. Kapan kamu pernah merasa sedih? Nah, itu. Jadi
pancing dengan pertanyaan yang jawabannya itu dia bisa jawab dari sependek umur hidupnya itu. Kan baru pendek ya, baru 3 tahun ya. Baru 3-6 tahun. Jadi kakak-kakak bayangkan dulu hidupnya anak 3-6 tahun itu kira-kira pengalamannya apa sih? Beri pertanyaan yang dia kira-kira bisa menjawabnya menggunakan pengalaman hidupnya tersebut. Ya otomatis circle-nya tidak jauh-jauh dari keluarga inti. Papa, mama, kakak, adik gitu. Di situ-situ aja. Lanjut ya Kak Vel. Iya, Kak. Kak Didi. Iya, bagaimana kita menjelaskan kata-kata yang sulit seperti wanita sundal itu tanpa mengurangi arti dari kata tersebut. Karena kan anak-anak susah ini untuk mencerna. Kalau masih kecil sekali, Anda bisa pakai kata misalnya orang yang tidak taat, kan gitu ya. Kalau anak kecil itu kan taunya taat, tidak taat, gitu kan. Gitu. Jadi tidak, misalnya anaknya nanya tidak taatnya kenapa, gitu ya. Tidak taatnya kenapa nih? Nah kalau anaknya masih kecil, misalnya ini konteks ceritanya apa dulu sih ya? Wanita sundal itu biasanya muncul di cerita apa ya? Kayak Maria. Tapi rasanya kalau kelas kecil kita juga belum kasih kisah-kisah yang serumit itu enggak sih, Kak Hendra? Kalau di kurikulum? Ya kan? Ceritanya kadang ada sih, Bu. Cuman kadang kalau di kita suka menyiasatinya, kita nggak sebut kalau dia adalah wanita sundal misalkan. Nanti sampai udah besar, mungkin di kelas besar baru itu ya. Saya setuju Kak Vel, gini. Kisah Alkitab itu kan misalnya satu kisah ya, katakanlah kisah tentang Daud dan Bathsheba misalnya. Itu kan kita bisa lihat dari beberapa angle yang sesuai usia anak. Kalau misalnya kita ingin sampaikan Daud dan Bathsheba kepada anak TK misalnya, TK, tapi kita ambil angle-nya adalah Daud itu menyesal ketika ditegur. Ambil angle-nya segitu aja gitu. Bahwa Daud bikin kesalahan, tapi ketika ada Nabi Nathan ya, betul nggak? Tiba-tiba lupa saya. Nathan yang menegur, dia itu tidak membantah, dia langsung merasa mengakui kesalahan dan dia bertobat. Angle-nya di situ aja, sesempit itu dulu. Nggak perlu panjang dijelaskan, Daud itu Bathsheba, Bathsheba itu siapa, nanti di SD kelas 5, kalau mau. Jadi kelihayan kita, kestrategisan kita untuk satu cerita ini kita ambil angle-nya sesuai dengan usia anak. Sehingga kita tidak terjebak kepada harus menjelaskan sesuatu yang dia belum waktunya tahu. Gitu ya Kak Vel? Saya jawab Pak Didi. Terima kasih. Tapi kalau Lanjut. di kelas besar Yes, itu, Kak Vel. kalau di kelas besar itu apakah oke dengan kita Sudah boleh bilang, tahu? ya. Sudah sih, kalau saya kelas 4, 5, 6 itu mereka nggak tahu dari kita, mereka tahu dari temennya. Misalnya kalau temennya bilang itu bici gitu kan. Istilahnya anak sekarang. Coba cari tahu istilahnya anak sekarang itu apa gitu. Gitu. Cewek nakal atau apa gitu. Ya udah, pakai aja. Mereka pasti tahu itu. Lebih baik gini, kalau saya selalu berpikir gini. Lebih baik mereka tahu hal-hal yang ditabukan ini dari kita yang bisa mendudukkan permasalahan ketabuannya dalam konteks daripada mereka tahu dari orang lain yang misalnya jadi cewek biji itu keren, nah kan gitu. Kalau di luar sana itu kan gitu. Jadi cewek yang berani godain cowok tuh keren tahu sekarang. Nah, celaka lah kita. Gitu. Mendingan kita yang introduce konsep itu bahwa memang sejak zaman di Alkitab ada perempuan yang karena banyak hal di hidupnya menjadi, misalnya kan perempuan sundal ini kan konteksnya, koreksi ya Kak Hendra kalau salah ya, bisa jadi di zaman itu karena kondisi sosial ekonomi. Maksudnya tidak selalu dianya ini jahat gitu loh, tidak selalu dianya ini nakal. Mungkin kalau kita telusuri kisah perempuan sundal itu kita bisa tahu ya,
konteksnya apa gitu. Artinya, kita juga bisa ajarkan kepada anak-anak kita bahwa memang di dunia ini ada perempuan-perempuan yang tidak setia kepada suaminya misalnya, atau menjual diri. Tapi konteksnya itu bisa banyak ya nak, bukan selalu dianya, ada juga yang karena dianya yang memberontak, dianya yang menginginkan itu, tapi ada juga karena situasi-situasi lain. Nah, itu nanti bisa panjang diskusinya. Di situ kita bisa mulai menstimulasi anak-anak kita untuk mengerti realita di dunia luar sana itu nggak cuma hitam putih. Untuk anak kelas 5-6 SD, bridging itu mulai perlu, karena kan kita juga ingin mengajarkan kasih kepada sesama ya, kepada anak-anak kita. Mereka jangan sampai justru menjadi orang-orang yang tahu firman tapi terus judgmental gitu. Saya rasa ini PR buat kita, paling kita tinggal di negara majemuk, negara yang multicultural, kita juga bisa membangun bahwa ya Tuhan tetap mengasihi gitu, dan kita juga belajar mengasihi sesama manusia. Gitu ya Kak Vel ya. Oke, lanjut Kak. Lanjut. Ada bagaimana cara mengendalikan suasana kelas ketika ada anak yang sangat aktif dan mengganggu teman-temannya. Tapi ketika dikasih kesempatan untuk berpartisipasi malah dia tuh menolak. Mungkin ada tipsnya untuk kalau saya menangani cari tahu situasi. dulu penyebabnya dia aktif apa. Karena bisa macam-macam. Ada yang cari perhatian. Nah, misalnya kalau dia cari perhatian, kita coba memainkan skenario dia cari perhatian ya, Kak Andri ya. Karena biasanya gitu. Jadi ada anak sangat aktif ganggu temen, itu dia tuh pengen kirim pesan ke kita. Perhatiin gua dong gitu. Makanya kalau dia disuruh berpartisipasi dia nggak mau, karena tujuan dia bukan ingin berpartisipasi. Tujuan dia adalah getting our attention. Kalau kita mundur lagi, bisa jadi kita menemukan anak ini di rumah misalnya kurang perhatian dari figur otoritas. Sehingga dia melakukan cara apapun, termasuk dimarahin, bikin ulah, supaya diperhatikan. Ini kedengarannya sedih ya, tapi itu real loh. Itu real. So, kalau misalnya case akarnya adalah kurang perhatian, boleh jadi yang kita perlu lakukan adalah di luar setting kelas itu, kita pelan-pelan mulai memperhatikan dia. Misalnya, menyapa dia di keseharian ya, entah lewat WhatsApp, atau kita menelpon dia, kita kasih hadiah kecil. Kita mengekspresikan bahwa I see you, kayak I see you. Kamu nggak usah bikin ulah, kakak tahu kamu ada nak, gitu. Nah itu kalau skenarionya adalah karena dia kurang perhatian. Ada lagi skenarionya anak ini misalnya kurang mampu berkonsentrasi, punya attention deficit disorder ringan, gitu ya, punya kemampuan berkonsentrasinya ini agak cepat buyar, terdistraksi. Biasanya yang terjadi, dia lagi dengerin nih, gitu ya. Terus dia tertarik kepada sesuatu, bisa pindah ini konsentrasi. Temennya misalnya bergerak apa gitu, atau nunjukin apa gitu. Dia terdistraksi toh. Dia ikut ke sana, dan akhirnya kita mempersepsikannya gangguin gitu kan. Dia gangguin temennya. Nah, kalau misalnya posisinya seperti itu, berarti memang kita perlu pastikan bahwa dia ini memang karena ada ADD. Kita bisa tanya, kalau di sekolah begitu juga enggak? Karena kalau betul dia ADD, perilakunya akan sama di beberapa setting. Di sekolah, di rumah, di sekolah minggu sama. Jika iya, maka strategi-strateginya untuk anak ADD ini memang ada lebih spesifik. Jadi misalnya, mereka perlu dibantu visual ya. Kalau mendengarkan sesuatu mereka nggak bisa cuma dengar doang, tapi sambil memegang gambar kayak atau sambil menuliskan kayak. Jadi kita minta dia misalnya sambil mendengarkan itu dia sambil melakukan sesuatu supaya atensinya nggak distracted. Itu kalau dia ADD. Ada lagi kemungkinan anaknya iseng. Nah ini kan ada lagi ya. Ada karakter anak tuh yang nggak berusaha caper, tidak ADD, tapi senang gangguin temen untuk melihat reaksi temennya.
Jadi anaknya sebenarnya socialize, tapi iseng. Nah, kalau anak model begini, kita bisa beri dia sebuah tanggung jawab. Saya pernah punya anak seperti itu. Saya kasih dia jadi asisten saya, quote in quote. Jadi misalnya kalau saya punya aktivitas, oke, ayo bantuin kakak, kamu yang bagiin biar dia gerak gitu. Kumpulin ya dari teman-teman yang lain gitu. Ya, intinya keisengan dia kita drive untuk menjadi sesuatu yang membantu. Nah, itu beberapa contoh Kak Andri. Basically kita perlu tahu dulu akarnya apa. Anda observe, Anda coba tanya ke orang tuanya apakah memang begitu. Lalu kita pikirkan mensiasatinya bagaimana, menstrategikannya bagaimana. Semoga menjawab. Lanjut Kak Vel. Oke, ini sisa waktunya tinggal 5 menit, Bu. Jadi Oke. saya ke pertanyaan terakhir nih. Bagaimana sebaiknya membawakan bagian liturgi pengakuan dosa pada anak usia balita sampai kelas 2. Sedangkan anak balita itu kan belum paham ya tentang pengakuan dosa. Seringkali mereka menyahut bahwa mereka tidak nakal sesuai tim hari itu. Ini menarik. Mungkin begini, tapi ini justru menarik gini. Kalau liturgi pengakuan dosa, saya pikir itu ada template-nya, betul ya Kak Vel sama Kak Hendra ya. Artinya itu sudah merupakan, kan kita gini, saya tetap setuju itu ada, karena kalau bisa liturgi, kita kan mengajarkan anak-anak bagaimana cara, kalau di GKI itu selalu urutannya demikian toh. Nah itu kita harus biasakan dari kecil. Jadi tetap harus ada, itu kayak drilling. Jadi kalau buat anak-anak, enggak masalah dia paham atau enggak, pokoknya itu drilling dulu. Itu menjadi sebuah habit dulu. Karena liturgi ibadah di GKI ketika dia menjadi dewasa, dia mesti sudah terbiasa sejak kanak-kanak. Maka saya setuju itu menjadi PR-nya guru sekolah minggu untuk tetap menjalankan liturginya. Ketika muncul pertanyaan bahwa, loh saya kan nggak bikin dosa, sebenarnya ini menarik. Kenapa menarik? Di sini kita mesti masukkan konsep bahwa pengakuan dosa itu tidak selalu didasari bahwa hitungan kita sendiri kita berdosa atau tidak gitu loh. Tapi bahwa posisi kita itu selalu punya potensi untuk berdosa gitu. Jadi sebenarnya kan Kak Hendra koreksi kalau saya salah. Liturgi pengakuan dosa ini kan sebenarnya ekspresi kerendahan hati kita, mengakui bahwa setiap kali kita datang beribadah, kita ini bersyukur karena kita ditebus dari dosa. More and less gitu. Kita selalu sadar bahwa posisi kita itu manusia berdosa yang diselamatkan. Itu bukan kesadaran yang ingin dibangun, Kak Hendra, dari liturgi itu. Betul Kak, jadi liturgi itu kan sebuah penggambaran kehidupan ya. Jadi ada karya kasih Allah yang memanggil manusia, kita dipanggil beribadah. Bukan kita yang mau ibadah, tapi Tuhan yang memanggil kita. Nah, kita tidak merasa tidak layak, lalu kita mengaku dosa, kemudian Tuhan layakkan dan Tuhan berfirman. Jadi bukan apakah kita melakukan dosa hari itu atau enggak, tapi sebuah gambaran struktur iman kita. Dan maka kalau kita hidup menyembah Tuhan, maka harusnya sih udah enggak lagi melakukan dosa lagi gitu ya. Gitu Kak. Ya. Nah ini thank you Kak Hendra. Jadi kakak guru kita itu juga mesti mungkin memastikan pemahaman kita tentang liturgi. Jangan sampai ternyata kita sendiri melakukan liturgi tanpa mengerti bahwa itu adalah sebuah urut-urutan yang ada strukturnya tentang iman Kristen. Tuhan memanggil kita beribadah, kita datang menyambut panggilan itu, kita tahu posisi kita sebagai orang yang berdosa. Nah, kenapa liturgi itu penting dalam kehidupan beragama? Kembali ke penjelasan saya di awal tadi, Kak. Manusia butuh kesadaran tubuh. Saya tuh juga baru belakangan, Kak Hendra, mendiskusikan ini dengan teman-teman. Dan kesadaran ini muncul sekali lagi karena online ini. Dulu kita take it for granted. Ketika beribadah itu bukan online. Ketika belajar di kuliah dan sekolah bukan online. Kita nggak pernah menyadari pentingnya tubuh itu ikut serta gitu. Rupanya itu penting, kakak-kakak.
Belakangan ini dari riset-riset yang mulai menyelidiki bahwa manusia itu bukan terpisah antara tubuh dan jiwa. Tubuh dan jiwa itu kan kita harus pahami itu sebagai integrasi. Makanya mengapa beribadah itu perlu ritual? Mengapa kita mengajarkan kalau doa itu tutup mata, lipat tangan? Mengapa ada urutan-urutan liturgi? Itu sebenarnya kita sedang mendidik tubuh untuk ngikut dengan sesuatu yang abstrak. Agama kan abstrak ya. Itu agama kan abstrak. Nah, kalau kakak lihat, semua agama punya ritual. Misalnya saudara kita yang Muslim dengan gerakan sholat, gitu ya. Kalau kita di Katolik ada pakai kalung rosario itu, pakai menghitung. Kalau secara psikologis ya, memahami semua ritual, sebenarnya itu mengajak si tubuh ini untuk berintegrasi, menyatu dengan jiwa, totalitas melakukan ibadah. Gitu. Nah, seringkali kalau belakangan tuh tubuh kita kayak pelan-pelan terpisah dan itu jadi aneh. Nggak cuma soal ibadah, soal sekolah, soal apapun tuh jadi aneh. Kita kayak jadi makhluk maya gitu loh, kakak-kakak. Itu jadi aneh. Jadi agak terganggu ke kesehatan jiwanya gitu ya. Karena kita tidak diciptakan untuk melakukan sesuatu secara maya sebenarnya. Ya, berarti oke lah. Kita masih berproses untuk menemukan titik imbang menggunakan teknologi dunia digital ini secara lebih bijak. Saya kira jawaban tengahnya begitulah ya. Kita nggak mau menyalahkan, tapi kita sedang mencari titik tengah, titik imbang. Supaya kita tidak kehilangan kemanusiawian kita di tengah dunia digital ini. Oke, thank you. Kak Hendra sudah mengajukan evaluasi. Senang sekali loh berdiskusi. Kakak-kakak gurunya pertanyaannya mantap-mantap. Mungkin next time bisa disambung lagi ya Kak Hendra ya. Ya, Terima terima kasih kasih, banyak Bu. Kakak Vel.